Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Intan Pertiwi, NPM 2003030006 dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengantar pasar modal Indonesia. Baik, langsung saja pengertian pasar modal dan jenis-jenis pasar. Pengertian pasar dalam pengertian sempit, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Dalam pengertian luas, pasar adalah proses transaksi atau kesepakatan jual beli antara pembeli dan penjual. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. Pasar berdasarkan cara transaksi. Ada pasar tradisional. Ciri khas dari pasar tradisional adalah barang yang diperjualbelikan umumnya tidak memiliki label harga, sehingga penjual dan pembeli dapat melakukan proses tawar-menawar. Contohnya yaitu Pasar Johar yang ada di Semarang dan Pasar Senen yang ada di Jakarta. Pasar berdasarkan wujudnya. Pasar nyata. Pasar nyata adalah pasar yang ada bentuk fisiknya, sehingga penjual dan pembeli barang bisa langsung bertemu. Contohnya pasar tradisional dan pasar modern. Pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang tidak ada bentuk fisiknya, sehingga penjual dan pembeli barang tidak langsung bertemu. Contohnya pasar daring dan pasar modal. Kemudian pasar berdasarkan model persaingannya, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar di mana baik penjual dan pembeli memiliki pengetahuan dan jumlah yang relatif seimbang. Pasar persaingan tak sempurna yaitu yang dimana salah satu pihak, penjual atau pembeli, relatif dominan daripada pihak lain. Konsep pasar modal Indonesia, pasar keuangan dan pasar modal. Pasar keuangan yaitu tempat bertemunya dua pihak, penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi jual beli keuangan, yaitu pihak yang memiliki uang dengan pihak yang membutuhkan uang. Pasar keuangan dibagi lagi menjadi beberapa pasar, antara lain. Yang pertama yaitu pasar uang atau money market, yaitu tempat bertransaksi jual beli produk-produk keuangan jangka pendek, umumnya kurang dari 1 tahun. Produk keuangan juga sering disebut dengan surat berharga. Contoh dari surat berharga pasar uang antara lain sertifikat Bank Indonesia atau SBI, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau SBPU, surat berharga komersial, call money, dan repurchase agreement. Yang kedua yaitu pasar modal atau capital market. Pasar modal adalah tempat bertransaksi jual beli surat-surat berharga keuangan atau sekuritas jangka panjang. Contohnya saham, obligasi, suku, dan reksadana. Yang ketiga yaitu pasar valuta asing atau falas. Pasar valuta asing adalah tempat bertransaksi jual beli mata uang asing berbagai negara. Konsep pasar modal Indonesia. Di pasar uang umumnya diperjualbelikan surat berharga, temponya kurang dari 1 tahun atau jangka pendek. Sementara di pasar modal umumnya diperjualbelikan surat berharga yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun atau jangka panjang. Adapun pasar komoditas tidak memperjualbelikan surat berharga, melainkan komoditas seperti kopi, karet, dan hasil bumi lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal atau capital market adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan sekuritas, perusahaan publik berkaitan dengan sekuritas yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas. Di sini ada perbedaan dari pasar uang, pasar modal, pasar berjangka sesuai dengan jangka waktu, tempat bertransaksi, dan produknya. Di pasar uang, jangka waktunya itu jangka pendek, kemudian tempat transaksinya bank dan bank sentral, kemudian produknya yaitu SBI dan deposito. Di pasar modal, jangka waktunya jangka panjang, tempat transaksinya bursa efek, dan produknya saham obligasi. Di pasar berjangka, jangka waktunya yaitu jangka panjang, tempat transaksinya bursa berjangka, dan produknya kopi, karet, dan komoditas hasil bumi lainnya. Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan sekuritas.
Secara ringkas, pasar modal adalah tempat untuk melakukan proses transaksi jual-beli surat-surat berharga jangka panjang. Istilah lain pasar modal adalah bursa efek. Bursa artinya pasar dan efek artinya surat berharga. Istilah lain surat berharga atau efek yaitu sekuritas. Selain pasar modal yang dikenal luas, sekarang ada juga jenis pasar modal lain, yaitu pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang proses transaksi dan produk-produk sekuritasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peran pasar modal. Pasar modal memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Berikut ini beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu sarana intermediasi, yang kedua sarana investasi, yang ketiga sarana penciptaan lapangan kerja, yang keempat sarana peningkatan pendapatan negara, dan yang kelima yaitu sarana indikator ekonomi negara. Fungsi pasar modal. Yang pertama fungsi ekonomi, karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor, dan pihak yang memerlukan dana atau issuer. Yang kedua yaitu fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbal hasil atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Selanjutnya yaitu manfaat pasar modal. Yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal untuk mencari modal dengan cara menjual saham perusahaan di pasar modal, tempat penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat, mendorong perusahaan menjadi lebih sehat, terbuka, dan profesional. Yang kedua yaitu pemilik dana atau investor dapat memanfaatkan pasar modal untuk tempat berinvestasi dengan cara menginvestasikan uangnya dalam berbagai produk, surat berharga yang dijual di pasar modal. Kemudian hasil investasi di pasar modal itu dapat meningkatkan kekayaan investor dalam bentuk kenaikan harga dan pembagian keuntungan. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah dapat memanfaatkan pasar modal, antara lain untuk mendorong perekonomian, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan pajak, atau sebagai alat untuk menilai kondisi atau indikator perekonomian nasional. Sejarah dan perkembangan pasar modal. Sejarah pasar modal dunia. Indonesia memiliki peran dalam sejarah lahirnya pasar modal pertama di dunia. Sejak lama, Indonesia atau Nusantara dikenal sebagai produsen rempah yang bernilai tinggi di pasaran dunia. Masuknya Belanda ke Nusantara melalui VOC menjadi cikal bakal lahirnya pasar modal pertama di dunia yang berdiri di Belanda. Inovasi Belanda ini kemudian diikuti oleh negara-negara Eropa lainnya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Inggris. Pasar modal pertama di dunia. Jalur perdagangan mulai mengalir deras dari Eropa ke Nusantara sejak abad ke-15. Komoditas andalan Nusantara yang bernilai tinggi seperti lada menjadi incaran para pedagang Eropa, termasuk Belanda. Tidak heran jika kemudian perusahaan-perusahaan Belanda berkeinginan mendapatkan rempah-rempah langsung dari bumi Nusantara. Atas saran Gubernur Jenderal Prince Johann Maurits von Nassau, 1606 sampai 1679, tiga perusahaan besar di Belanda bekerja sama mendirikan VOC, perusahaan yang bertujuan mendapatkan rempah-rempah di bumi Pertiwi pada tanggal 20 Maret 1602. Kesuksesan VOC di Nusantara membuat masyarakat Belanda tertarik untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin membeli atau menjual kepemilikan saham VOC, didirikanlah pasar saham Amsterdam yang sekaligus menjadi pasar saham pertama di dunia. Pasar modal Amerika Serikat. Pada tahun 1792, pasar modal Amerika Serikat resmi berdiri dan diberi nama The Stock Exchange Office. Sambutan masyarakat terhadap pasar saham baru ini ternyata positif. Tidak heran jika transaksi saham di Amerika Serikat berkembang pesat. Pada tahun 1817, para pialang saham di New York, salah satu negara bagian Amerika Serikat, mendirikan The York Stock and Exchange Board di Jalan Wall Street nomor 40. Jika kita menyebutkan Wall Street, maka orang langsung mengasosiasikannya dengan pasar saham di Amerika Serikat. Sejarah pasar modal Indonesia. Transaksi saham di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1880. Namun pada masa itu, perdagangan saham tidak dilakukan secara resmi dan tercatat.
Berdirinya Dunlop Co., perusahaan perdagangan komoditas dan sekuritas, pada tahun 1878 dianggap sebagai cikal bakal pasar saham resmi di Nusantara. Momentum pendirian pasar saham di tanah air makin menguat saat kultur Metcalfe Pitch Gold Putra, perusahaan perkebunan di Batavia, menjadi 400 saham dengan harga 500 gulden per saham pada tahun 1892. Disusul dengan Het Centrum, perusahaan surat kabar dari Yogyakarta, menjual saham senilai 105.000 gulden dengan harga perdana 100 gulden per saham. Kemudian pada tahun 1896. Selanjutnya ada sejarah menurut periode sebelum dan awal kemerdekaan, periode pasca deregulasi pasar modal, periode merger BEJ dan BES, kemudian yang terakhir periode peralihan otoritas pasar modal ke OJK. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pengantar pasar modal Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.